Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Arisana, Lokai Pai 5J, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Sapudin Jambi. Adapun pada video kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran. Dan sebelum memasuki ke pokok pembahasannya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud Al-Quran terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Al-Quran merupakan sumber hukum dalam Islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran maupun Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara. Tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma dan qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam Al-Quran untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah Allah. Apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali yang harus dicari sumber hukum. Dalam Al-Quran seperti macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum-hukum akidah atau keimanan yang bersangkutan paut dengan hal-hal yang harus dipercaya oleh setiap mukallaf mengenai malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, dan hari kemudian. Yang kedua, hukum-hukum Allah yang bersangkut paut pada hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa hal-hal keutamaan dan menghindarkan diri dari hal kehinaan. Adapun yang ketiga, hukum-hukum amaliyah yang bersangkut paut dengan tindakan setiap mukallaf, meliputi masalah ucapan, perbuatan, akad atau kontrak, dan pembelanjaan, pengolahan harta benda, ibadah, muamalah, dan lain-lainnya. Langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Adapun secara etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'ah yang bermakna membaca atau bacaan. Seperti terdapat dalam surah Al-Qiyamah 17-18 yang artinya sesungguhnya tanggungan kamilah mengumpulkannya atau di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah pembacaannya itu. Al-Qiyamah 17-18. Secara istilah atau terminologi, adapun definisi Al-Quran secara istilah menurut sebagian ulama usul fikih yang artinya kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya Muhammad SAW, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dari definisi tersebut, para ulama menafsirkan Al-Quran dengan beberapa variasi pendapat yang dapat disimpulkan menurut beberapa ulama tersebut. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah bahasa Arab Quraisy. Di dalam buku Usul Fikih, Profesor Dr. Amir Syarifuddin, penerbit Zikrul Hakim, halaman 18, bahwa Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan perantaraannya malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah dengan bahasa Arab, dan makna-maknanya benar supaya menjadi bukti bagi Rasul tentang kebenarannya sebagai Rasul, menjadi aturan bagi manusia yang menjadikannya sebagai petunjuk, dipandang beribadah membacanya, dan ia dibukukan di antara dua kulit musyaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik secara tertulis maupun hafalan dari generasi dan terpelihara dari segala perubahan dan pengganti sejalan dengan kebenaran jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Adapun pembahasan kedua, yaitu kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama.
Para ulama sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam, termasuk hukum Islam, dan menganggapnya Al-Quran sebagai hukum Islam karena dilatar belakangi sejumlah alasan, diantaranya yang pertama, kebenaran Al-Quran. Al-Wahhab Khalaf mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran ini terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa seluruh Al-Quran sebagai wahyu merupakan bukti kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Tetapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat yang memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya, karena hal itu adalah luar kesanggupannya. Mukjizat ini merupakan suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri, melainkan benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan ketiga yaitu sejarah konduksi Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, akan tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 12 tahun, yaitu masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan surat-surat yang diturunkan pada waktu itu tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah yang berlangsung 10 tahun, dan surah yang diturun pada waktu itu disebut surah Madaniyah. Adapun pembahasan yang keempat yaitu isi pokok ajaran Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran tidak hanya diturunkan untuk suatu umat atau untuk suatu abad, akan tetapi untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, luas ajarannya sama dengan luasnya umat manusia. Begitu luasnya objek sasaran Al-Quran. Mereka secara besar, pokok-pokok isi Al-Quran meliputi yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah hukum, yang ketiga masalah ibadah, yang keempat masalah sejarah, dan 5 masalah muamalah, keenam masalah sains, dan yang ketujuh masalah akhlak. Adapun fungsi dan tujuan Al-Quran diturunkan adalah yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk manusia, yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang ketiga peringatan dan pelajaran bagi manusia. Adapun kedudukan Al-Quran dalam Islam sebagai sumber yang asasi bagi syariat atau hukum Islam dan peraturan-peraturan bagi setiap umat muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai Al-Quran. Jika terdapat kesalahan baik dari cara penyampaian maupun perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.